penipuan. Lapor. Lapor kalau lu udah siap pasang badan dong. Iya, duit gua hilang dong, duit reseller lain hilang dong. Ya itu kan gua bilang. Hilang dong kalau dilaporin polisi. Jadi ini kerugian kami ya, saya, istri, dan juga para reseller yang di bawah saya gitu. Di bawah saya dan istri saya. Itu 5,8 miliar, total 435 unit. Jadi aku mulai ikut jualan itu karena dia bilang, kalau lo jualan lo bisa dapat 500.000 potongannya. Baik saudara, di sini adalah salah satu Instagram yang berisi kumpulan bukti-bukti dari beberapa korban. Dan di salah satu highlightnya saya menemukan ada yang menyertakan alamat rumah pelaku. Kami akan segera mendatangi lokasi ini. Yang perginya juga nggak tahu, tiba-tiba pergi naik. Tempat lah ya. Makanya naik mobil, mau bilangnya mau keluar sebentar, nggak balik-balik. Tapi sempat ngelihat kelakuan. Iya, Nama bapak yang lihat waktu itu? saya mau kondangan kan. Wah, bagus juga nih hasilnya. Saudara, penipuan jual beli smartphone dengan merek terkenal bergaransi resmi secara pre-order akhirnya terungkap. Para korban merugi miliaran rupiah. Dua orang saudara kembar diduga sebagai pelakunya. Bagaimana cara pelaku mengelabui korbannya? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Penipuan penjualan pre-order ponsel iPhone yang dilakukan dua saudara kembar Rihanna dan Rihani mendapat sorotan publik. Puluhan orang menjadi korban dengan total kerugian lebih dari 35 miliar rupiah. Kasusnya mencuat setelah salah satu korban mengunggahnya melalui akun Instagram. Polisi menetapkan Rihanna dan Rihani sebagai tersangka sejak 9 Juni. Tetapi hingga kini mereka masih buron. Pada 10 Juni tahun lalu, salah satu korban, Vicky Fareza, melaporkan Rihanna dan Rihani ke polisi. Vicky sempat berulang kali menghubungi Rihanna dan Rihani, tetapi ponsel keduanya tidak aktif. Ia kebingungan lantaran miliaran rupiah uangnya raib. Salah satu korban itu awalnya di Polres Tangsel tuh ngelapor berdua, 10 Juni 2022. Itu kita berdua, jadi bikin 2 laporan. Jadi ini kerugian kami ya, itu 5,8 miliar, total 435 unit. Vicky awalnya membeli sebuah iPhone dengan harga miring dari Rihanna dan Rihani untuk pemakaian pribadi. Selanjutnya kedua tersangka menawarinya menjadi reseller dengan sistem pre-order. Vicky harus menyetor tunai di muka untuk setiap pemesanan barang. Vicky tertarik, lalu menerimanya. Pertama saya kepada Rihani ini untuk pembelian pribadi gitu ya, 1 unit di Mei 2021. Setelah itu ada tawaran dan ditawarkan diberikan komisi, kita berbisnis lah gitu. Itu berjalan dari bulan Juni 2021 sampai dengan Oktober 2021. Senasib dengan Vicky, korban lainnya Masayu Nurul juga awalnya membeli iPhone dari pelaku untuk pemakaian pribadi. iPhone 12 Pro 512 GB dibelinya dengan harga murah, selisih sekitar 3 juta rupiah dibanding harga normal. Oh, kalau saya sendiri ini awalnya itu membeli Mbak untuk 1 unit untuk pemakaian pribadi. Dan itu benar, barangnya datang, barangnya original. Nurul setuju saat kedua tersangka menawarinya menjadi reseller dengan sistem pre-order. Untuk berapa jumlahnya itu puluhan. Kalau aku sendiri 2,5 miliar lebih. Nurul melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya pada 1 Agustus 2022.
Namun, hampir setahun berjalan, laporannya tak kunjung membuahkan hasil. Hingga akhirnya, si kembar ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Juni 2023. Sebelum melapor ke polisi pada 30 Mei 2022, para korban yang diperkirakan berjumlah puluhan sempat ditemui kedua pelaku. Saat itu, Rihana dan Rihani berjanji akan mengembalikan uang. Namun setelah itu, tak ada kabar lagi. 2022 itu kan reseller semua dikumpulin, ya kan, dikumpulin di satu tempat, di rumah salah satu korban juga. Saat itu dikumpulin, diinformasikan bahwa total pesanan kalian ini kurang lebih ribuan, kayaknya 4.000, 5.000 tuh ada lah kalau di total ya, nggak bisa dikeluarin. Maka solusi dari si kembar adalah refund. Penipuan, lapor kalau lu udah siap pasang badan dong. Total kerugian diperkirakan terus bertambah seiring pendataan yang dilakukan oleh para korban. Saya data lagi gitu kan, saya sempat kumpul lagi sama teman-teman. Saya data lagi ternyata udah 41,9. Kalau diupdate 41,9 miliar. Sejumlah korban pun urung melapor ke polisi karena mengaku sempat diancam dengan pasal pencemaran nama baik oleh kedua tersangka. Siapa sebenarnya Rihana dan Rihani? Bagaimana keduanya bisa menjual iPhone resmi terdaftar dengan harga jauh lebih murah? Kami mencoba menelusuri profil si kembar. Nah, saudara, di sini juga akun Instagram ini menyertakan nama kedua pelaku. Kita coba ya untuk dibuka. Untuk akun Instagram Rihani sudah diaktif, tidak ada akun di sini. Kita coba lihat satu lagi untuk Rihana. Untuk Rihana masih ada, namun ini sudah diganti. Penggunanya sepertinya karena ada tulisan gak usah di follow, akunnya penipu, akun punya penipu. Dan ini di private. Jadi akun Instagram keduanya tidak bisa diakses. Rihani pernah menjadi pegawai honorer di Kementerian Perdagangan. Namun, ia telah mengundurkan diri sejak 1 Juli 2022. Berdasar informasi yang kami dapat, tersangka dan keluarganya sempat tinggal di sebuah perumahan di Tangerang Selatan. Kami pun mencoba mendatanginya. Tiba di lokasi, kami tak diizinkan masuk ke area perumahan oleh petugas keamanan. Ia menyebut Rihana dan Rihani tak lagi tinggal di sana sejak setahun lalu. Saya perginya juga nggak tahu, tiba-tiba pergi naik Empat lah ya. makanya naik mobil, mau bilangnya mau keluar sebentar, nggak balik-balik. Tapi sempat ngelihat kalau keluar. Iya, Sama bapak yang lihat waktu itu. saya mau kondangan katanya. Siang-siang, malam-malam apa gimana? Iya. Oh, siang-siang bilang mau kondangan. Para korban sangat percaya ajakan tersangka hingga mereka merugi miliaran rupiah. Lalu, bagaimana mereka terperdaya? November sampai dengan Maret 2023 itu total 435 unit pesanan kami semua itu tidak dikirimkan. Para korban bersedia menjalin hubungan bisnis dengan tersangka sebagai reseller karena iming-iming menggiurkan. Kepada para korban, Rihana dan Rihani mengaku menjual iPhone orisinil dengan nomor IMEI atau International Mobile Equipment Identity yang terdaftar di Kementerian Perindustrian. Perangkat ini dijual tersangka dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar. IMEI adalah nomor identitas yang dimiliki setiap perangkat seluler. IMEI wajib didaftarkan importir atau distributor ke Kementerian Perindustrian agar perangkat tersebut bisa dijual secara resmi di dalam negeri. Tujuannya adalah untuk menghindari pasar gelap atau black market. Jika IMEI tidak terdaftar, maka perangkat tersebut tidak akan bisa mengakses jaringan seluler di dalam negeri.
Vicky pernah membuktikan keaslian dan legalitas iPhone yang dibelinya dari Rihanna dan Rihani. Inilah yang membuatnya semakin yakin untuk menerima ajakan menjadi reseller. Dan benar, itu handphone datang gitu. Saat itu saya jemput langsung bahkan ke tempatnya Rihani ini ya. Saya unboxing di tempat, saya cek fisiknya, saya cek kardusnya ya kan. Saya cek juga di database Kemenperin, ya semua aman. Tak hanya iPhone, berbagai produk Apple lainnya juga ditawarkan kepada Vicky untuk dijual. Semuanya bergaransi resmi dengan harga yang jauh lebih murah. Tersangka juga menjanjikan diskon bagi Vicky sebagai reseller. Itu nggak cuma iPhone, Mbak ya. Jadi semua Apple produk, ada MacBook, ada iPad, Apple Watch, AirPods. Oke, jadi aku mulai ikut jualan itu karena dia bilang kalau lo jualan lo bisa dapat 500.000 potongannya. Akhirnya bulan Agustus 2021 saya mau mulai menjadi reseller Rihanna. Selama 3 bulan itu lancar Mbak Jin, barang selalu datang tepat waktu. Awalnya pengiriman barang berjalan lancar. Namun sejak November 2021, pengiriman mulai tersendat hingga akhirnya barang pesanan tak pernah datang. November sampai dengan Maret 2023 itu total 435 unit pesanan kami semua itu tidak dikirimkan. Benar. Dari mulai November 2021 itu barang mulai ada yang datang, ada yang tidak, tapi lebih banyak yang tidak datang. Ya. Total produk saya itu 299 unit yang belum Rihanna keluarkan dengan nominal 2,5 miliar lebih. Vicky dan Nurul telah memesan ratusan unit produk dari para tersangka. Total kerugian kedua korban mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi aliran dana mencapai 86 miliar rupiah yang dicurigai terkait penipuan ke-21 rekening milik Rihanna Rihani. Seluruh rekening tersebut telah dibekukan. Uang yang masuk yang kami identifikasi atau kami duga dari pedagang atau pembeli itu kurang lebih dari tahun 2021 sampai sekarang itu sekitar 86 miliar. Khusus untuk pembelian, kebanyakan kalau saya lihat di notifikasi transaksinya ya produk-produk Apple lah. Ada iPhone, ada iPad, dan sebagainya. Pada Vicky, Rihanna dan Rihani mengaku mendapat iPhone dan berbagai produk Apple dari sebuah distributor resmi. Distributor tersebut turut dimintai keterangan oleh polisi dalam pengusutan kasus penipuan ini. Dia mention dari distributor resmi, hanya dia dapat barang ini dari distributor resmi. Gitu. Harga distributor, dalam tanda kutip nih harga distributor. Dia tuh nggak pernah state-nya. Makanya kita kalau di BAP kita mau bawa, bingung, kita nggak ada buktinya gitu kan. Makanya itu di BAP masuk. Banyak, jadi bukti screenshot dari si Rihani membawa Era Jaya itu banyak banget gitu. Jadi kita ya pede aja waktu itu kita sebut. Dia bilang hanya ada kenalan orang dalam aja gitu. Oke, saudara, ini saya mendapatkan salah satu contoh tawaran harga yang diberikan oleh si kembar, pelaku si kembar Rihanna Rihani. Kita coba cek untuk harga asli di store-nya. Ini saya sudah buka di website resminya dan kita bandingkan dengan harga yang ditawarkan. Di sini untuk 13 Pro Max ya, saudara. Di sini saya sudah buka juga 13 Pro Max. Ini untuk yang kapasitas 128 GB, di sini 128. Dia menjual 17,9 juta. Sedangkan harga aslinya adalah 19,4. Jauh ya saudara ya, sekitar 2 juta ya. Kami mencoba mengonfirmasi ke sejumlah pihak, baik distributor iPhone yang disebut oleh pelaku, Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia, maupun Kementerian Perdagangan untuk mencari tahu
praktik yang dilakukan Rihana dan Rihani. Namun, tak satu pun mengakomodasi permintaan wawancara kami. Sepak terjang Rihana dan Rihani menjual iPhone resmi terdaftar dengan harga jauh lebih murah memunculkan kecurigaan adanya pelaku lain di belakang mereka. Iya, dalam kejahatan ini kita bisa sampaikan tidak hanya kejahatan yang dilakukan oleh individu saja ya, tapi kemudian melibatkan orang-orang yang memang terlibat dalam suatu organisasi yang cukup besar. Aku sih merek ya Kak, soalnya kan kalau misalnya merek udah terkenal pasti kualitas bagus. Kalau aku sih lebih harga aja ya, karena kayak kalau merek terkenal ya biasa aja sih kalau aku. Kalau pinknya sih HP terkenal gitu. Cuman kan karena kondisi ekonomi gak ngedukung, jadi yang ada aja lah yang terjangkau gitu harganya. Penipuan. Lapor kalau lu udah siap pasang badan dong. Iya, duit gue hilang dong, duit resellernya hilang dong. Ya itu kan hilang. Hilang dong kalau dilaporin polisi. Kalau lu merasa ini penipuan lu tinggal lapor. Nggak perlu konten gua lu bilang gua cuma penipu ini. Kasus penipuan penjualan iPhone resmi berharga murah belum terang benderang. Hal ini memunculkan dugaan adanya pelaku lain di belakang tersangka si kembar Rihana dan Rihani. Tentu ya dalam kejahatan ini kita bisa sampaikan tidak hanya kejahatan yang dilakukan oleh individu saja ya, tapi kemudian melibatkan orang-orang yang memang terlibat dalam suatu organisasi yang cukup besar, yang kemudian menyediakan barangnya, terus kemudian memberikan kebijakan tentang pajak yang sampai kemudian bagian marketingnya. Dugaan lain, PPATK menganalisis tersangka mempraktikkan skema Ponzi. Cara ini digunakan dalam penipuan investasi untuk mendapat keuntungan dari setoran anggota. Selisih harga yang ditawarkan ditutup dari dana yang disetor oleh anggota yang bergabung belakangan. Kalau Ponzi itu kan ibaratnya dia menawarkan suatu investasi itu dengan return yang tinggi. Nah, kalau modelnya penjualan barang dengan selisih dengan harga pasar yang sangat tinggi, sangat jauh gitu kan ya. Sehingga masyarakat atau orang lain tertarik, dan setelah dia tahu ini memang ternyata barangnya benar, dia akan menambah lagi pembeliannya dan sebagainya, sehingga setelah terkumpul jumlah uang yang banyak, maka dia akan bisa collab atau memang dia bawa lari uang. Dalam kasus ini, kedua tersangka dapat dijerat pasal penggelapan dan penipuan. Ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Hanya bisa terjerat dengan pasal-pasal yang cukup ringan, 372, 378. Kalau nggak penipuan, ya penggelapan. Para korban yang rata-rata merugi hingga miliaran rupiah berharap polisi dapat segera menangkap kedua tersangka dan uang mereka bisa dikembalikan. Ya, aku untuk sekarang semua aku serahkan ke pihak kepolisian. Semoga segera ditangkap pelakunya biar uang kami bisa dikembalikan oleh pelaku. Kalau saya sih yang penting uang balik, satu udah sesimpel itu, uang balik. Karena kan ini menyangkut uang banyak orang. Gak cuma uang saya aja di sini. Dari 5,8 miliar ini nggak cuma uang saya dan istri aja. Jadi ada uang orang banyak nih yang di bawah sini. Hati-hati dengan tawaran produk elektronik berharga murah. Agar Anda tidak menjadi korban penipuan, jangan tergiur harga miring. Beli produk resmi di toko resmi. Periksa kualitas barang. Lalu, cek registrasi IMEI yang melekat pada produk. Salah satunya melalui laman imei.kemenperin.go.id. Apabila IMEI tidak terdaftar, dipastikan perangkat tersebut tidak bisa mengakses jaringan seluler tanah air. Saudara ingat, jangan mudah terperdaya dengan iming-iming smartphone murah. Pastikan Anda membelinya dari distributor resmi atau penjual yang terpercaya. Dan kenali modus kejahatan di sekitar Anda agar Anda tak jadi sasaran berikutnya.
Serta pastikan Anda terus mengikuti perkembangan pemilu 2024 di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Tata Nova Silana pamit undur diri. Sampai jumpa. Penipuan. Lapor kalau lu udah siap pasang badan dong. Iya, duit gue hilang dong, duit reseller lain hilang dong. Ya itu kan hilang. Hilang dong kalau dilaporin polisi. Kalau gue merasa ini penipuan, tinggal lapor. Nggak perlu kontak gue bilang gue cuma penipu ini.